Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Pojaja Podcast Jarak Jauh. Nah, teman-teman semua yang lagi denger ini, teman-teman online ya kan, aku lagi sama seseorang yang pastinya kita bakal ngebahas tentang hal-hal menarik mengenai media sosial yang sehari-hari kita gunakan nih dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi kebutuhan kita juga gitu, kebutuhan hidup dan juga bisa menjadi kebutuhan untuk mencari income atau tambahan. Kayak aku udah bareng sama Anissa nih. Halo Nis. Hai, Penny. Apa kabar, Pen? Baik baik, alhamdulillah baik. Nah teman-teman semua gimana nih ya, kabar Nisa sekarang? Baik dong, pastinya. Di masa pandemi, seperti ini kita harus jaga kesehatan ya Nis? Betul, betul. Emang harus ini nih kita nih, jaga banget imun tubuh kita. Iya Biar benar. Nah, untuk lebih semangat gitu melewati hari-harinya di masa pandemi ini, selain jaga imun, kita juga harus tetap jaga wawasan kita gitu, kita upgrade, betul. hal-hal yang sederhana gitu dari hal-hal yang biasa kita kerjakan gitu kan. Jadi Nis, kita malam ini mau bincang-bincang tentang media sosial nih Nis. Oke. Apalagi kita nih di pandemi gini bisa sambil multitasking ya, Pen ya. Iya Bisa bener sambil banget. belajar. Heeh. Biasanya kalau misalnya di hari, normal sebelum pandemi, kita melakukan satu aktivitas itu kan harus luring ya, harus Hmm. bertemu dengan orang lain. Nah, itu kita hanya bisa ngerjain satu hal gitu kan. Kalau sekarang nih bisa nih kita, nge-Zoom di mata pelajaran ini, terus kita nge-Zoom di mata pelajaran Bener. walaupun ending-nya kurang maksimal gitu ya, Nis. Iya. Kuping kanan dengerin Zoom satu, kuping kiri dengerin Zoom satu. Ini, untuk teman-teman yang mungkin sering nih Nis, kayak gitu kan, nge-Zoom, di mata pelajaran A, terus tiba-tiba nih ada gantinya gitu kan, di waktu yang bersamaan nge-Zoom juga pakai 2 handphone, kalau nggak satu Bener. laptop, satu handphone. Oke, baik Nis, kira-kira selama ini, udah berapa lama gitu bersosial mediaan gitu kan? Nisa sendiri seringnya itu pakai media sosial apa sih? Buat sehari-hari sih Instagram pasti ya, kita semua pasti punya nih Instagram kan. Terus aku juga kadang main Twitter sih, Twitter. Sama WhatsApp termasuk sosial media juga ya? WhatsApp itu termasuk telekomunikasi, teman-teman, dan Nisa Oke. juga. Heeh, Beda? beda, dia beda sedikit sih, cuman beda penamaan dan fungsinya lah, lebih ke kalau WhatsApp kan lebih private ya, lebih ke kontak-kontak yang kita save doang, tapi kalau Instagram itu bisa juga sih private, tapi lebih public gitu fungsinya. Berarti yang paling aku sering pakai nih ya Instagram Mhm, sama Twitter sih. baik baik. Dari Instagram sama Twitter nih, mana yang lebih sering dibuka atau untuk nge-stalking tuh yang mana tuh? Instagram sih. Instagram ya? Ya. Iya memang, banyak banget ya nis yang gunain Instagram, teman-teman yang sedang dengerin kita juga nih pasti, pengguna setianya Instagram gitu, mau upload Pasti. apalagi apa namanya, sebaya-sebaya kita nih, kaum-kaum milenials yang aduh gatel banget kalau nggak bersosmedan gitu, kalau nggak ada pakai tuh rasanya gimana gitu ya. Bener-bener. Jadi ya itu teman-teman, memang Instagram ini nih, yang Feni tahu juga, mungkin Nisa tahu juga Instagram ini, banyak gitu digunakan dari berbagai kalangan gitu. Dulu tuh trennya Twitter ya, Twitter, Facebook. Nah sekarang itu udah lebih beralih banyak ke Instagram, bahkan untuk all shop gitu, berjualan, melalui media sosial juga lebih banyak di Instagram. Kita banyak melihat sponsor-sponsor di Instagram gitu kan. Nah, menurut Nisa nih, selama berinstagraman gitu, kita akan lebih bahas di Instagram nih. Apa aja sih yang biasanya Nisa kerjakan atau lakuin gitu ketika berinstagraman? Banyak sih kayak
storyin kegiatan sehari-hari atau pas lagi sama temen gitu, kegiatan apa, storyin belajar, terus upload foto, terus apa ya, ada fitur baru juga kan Instagram, ada Reels, tapi aku belum Hmm, belum belum ini sih, belum belum upload, ya belum upload. juga Terus juga dari Instagram itu apa, banyak banget sih kita apa bisa dapat manfaat nih. Kayak misalkan kita punya bisnis atau berjualan, bisa banget kita promoin lewat Instagram kan. Aku iya juga benar. dulu sih pernah waktu itu ada tugas gitu kan, tugas jualan. Nah, bisa tuh promoin lewat stories itu. Terus teman-teman beli kan. Terus juga buat yang workshop juga pasti yang punya workshop ini banget sih, berguna banget ini Instagram. Teman-teman aku juga banyak yang merasa apa ya, terbantu lah dengan Instagram ini. Iya bener nih. Jadi di masa pandemi gini lagi ya nih, semua tuh penjualan tuh lebih ke online. Nah, Benar. Instagram ini cukup membantu teman-teman juga yang mendengarkan ini pasti ada tuh temennya atau teman-teman sendiri melakukan penjualan melalui Instagram. Jadi wajar banget kalau kita tuh sering melihat sponsor dari feed ataupun dari Instagram Story banyak banget ya, itu biasa kita sebut tuh Instagram AdSense gitu kan. Oh Nah iya. nih itu kan tadi kebiasaan ini ya, kebiasaan dalam bermedia sosial gitu. Selain melakukan hal itu, ada nggak gitu hal-hal lain yang Nisa lakukan saat berselancar di Instagram gitu, Nis? Lihat-lihat story teman-teman sih, terus berinteraksi kan, kayak DM-DM-an atau oh iya, live Instagram gitu, live bareng sama temen, ngobrol bareng kan, kayak apalagi di pandemi ini kita jarang banget ngobrol gitu sama teman. Nah, itu bisa jadi media nih, live Instagram itu, ngobrol sama teman-teman, terus jadi berinteraksi juga kan sama teman banyak gitu. Itu sih salah satu manfaatnya juga. Sehingga kita bisa apa ya, tetap chattingan gitu lewat apa, direct message-nya Instagram kan. Jadi tetap Nah, keep in touch lah. mhm. Jadi selama ini nih, selama berkomunikasi ya, bahasanya dengan teman-teman melalui Instagram gitu, pasti kan kita sering tuh melihat teman-teman kita nge-update tentang kehidupannya gitu nih. Mungkin ada nih yang berprestasi banget gitu, dia selalu update tentang prestasi-prestasinya, atau ada yang teman-teman yang lebih mampu dari kita gitu, selalu update tentang makanan-makanan yang bikin apa ya, bikin ngiler setiap harinya gitu. Nah, menanggapi hal itu gimana nih Nis? Apakah berdampak gitu kepada kepribadian Nisa ketika selalu melihat story-story dari teman-teman yang berbagai macam gitu, Nis? Nah, dulu cerita dikit lah ya, judul apa, jadi dulu tuh kayak teman-teman banyak kan kayak upload-upload pencapaiannya, kayak menang lomba ini, terus ikut lomba ini, ikut itu gitu, ke luar kota kan. Tapi nah, karena apa, postingan-postingan itu dulu juga, nah efeknya tuh jadi kayak ngerasa sedih sendiri gitu, terus insecure, terus jadi kayak, karena insecure itu malah buat aku tuh jadi nggak maju gitu, malah ngestak di situ-situ aja, jadi malah kayak, karena aku insecure terus malah nggak jadi ngapa-ngapain, jadi nggak ada kemajuan gitu. Terus seiring jalannya waktu ya, aku ubah mindset itu, karena bukan salah orang itu untuk apa, upload pencapaiannya malah efeknya ke aku kayak gitu, enggak, dia nggak salah, malah justru mindset aku yang salah. Nah, aku ubah mindset aku, jadi pandangan aku ke teman-teman aku yang upload kayak makanan, terus misalkan dia beli barang mewah, terus apalagi pencapaian-pencapaian, aku ubah jadi kayak malah
jadi ikut seneng gitu. Aku nggak boleh jadi sedih, nggak boleh insecure gara-gara temen bisa dapet lebih, aku enggak gitu. Malah justru aku jadi motivasi. Nah, aku jadi motivasi supaya aku bisa jadi berkembang juga, bisa jadi kayak mereka juga gitu. Maksudnya balik ke diri kita sendiri gitu, mau apapun yang diupload teman-teman kita gitu, jangan buat kita semakin ngerasa minder, semakin insecure, tapi kita seharusnya bersyukur gitu bahwa teman kita, oh, dia sukses gitu dengan prestasinya, oh dia, lebih apa, lebih mapan gitu dengan kehidupannya, dan kita juga nggak boleh ngebandingin ya jadinya nih. Malah harusnya kita jadiin motivasi kan biar kita bisa kayak gitu juga atau bahkan lebih gitu. Jadi belajar dari pengalaman sih, Pen. Jadi kayak jangan kayak gitu lagi tuh, malah malah jadi ngestak bukannya berkembang gitu. Jadi ya udah karena itu kan akun mereka jadi ya hak mereka juga mau upload apa. Yang bisa kita kontrol adalah ya kita sendiri, mindset kita sendiri gitu. Kalau misalkan emang itu kita ngerasa hal itu membuat kita sedih atau kita ngerasa keganggu, kan kita ada fitur ya namanya hide gitu, atau bahkan kalau merasa keganggu banget kita bisa blok orang gitu. Biar intinya nggak ada yang keganggu sama sekali lah di antara kedua belah pihak itu. Jadi yang bisa kita kontrol adalah ya diri kita sendiri itu. Iya bener nih. Jadi, pesan juga ya untuk teman-teman online kita nih Nis, yang lagi dengerin bahwa, kita tidak bisa menutup ataupun mengatur tingkah orang lain gitu, yang bisa kita atur adalah diri kita sendiri gitu. Jadi kalau misalnya kita mendapatkan hal-hal yang positif, seperti story-story teman kita itu kan sebenarnya positif. Nah, kita harus tanggapinya dengan positif, walaupun nggak mudah nih, karena kita kayak selalu ngebandingin diri kita. Nah, itu mindset itu yang harus kita ubah, ya kan? Nah, bener nih, aku juga sempat belajar sama influencer lah ya. Katanya gini, kalau misalkan, pokoknya intinya kita tuh harus menanamkan pikiran yang positif deh. Selama kita berpikir positif, maupun hal itu negatif, pasti kita selalu ngarahnya tuh ke yang positif-positif aja pastinya gitu. Nggak bakal mengarah pikiran kita ke negatif gitu. Jadi yang perlu kita tanemin ini mindset yang positif gitu, bener. Bener banget. Nah, Nis, itu kan tadi kita bicara tentang toxic ya. Terkadang diri kita sendiri gitu yang membuat kita tuh toxic gitu kan. Dengan hal yang sebenarnya itu ya nggak netting-netting banget gitu, nggak apa namanya, nggak membuat kita rusak banget, cuman pikiran kita aja yang buat kita rusak gitu. Nah, kalau hal lain ini, hal yang tidak menyenangkan gitu dari bermedia sosial, pernah nggak, Nisa dapetin mungkin kayak head comment atau, eee, apa ya, kata-kata sarkas lainnya gitu selama ber-Instagram, pernah nggak sih, Nis? Pernah sih, pernah. Kayak buat story, terus ada aja yang komen negatif gitu kayak ih caper gitu atau ih gak jelas gitu. Padahal kan ya hak aku ya misalkan mau upload itu juga, lagi pula aku juga sebelum upload sesuatu aku pasti mikir dulu apakah ini ganggu orang. Padahal padahal story-story aku itu aku merasa aku nggak ngeganggu mereka. Tapi kadang ada aja gitu head comments gitu. Ya mungkin ya mereka iri atau apalah. Jadi ya aku nggak terlalu nanggepin sih jadinya. Jadi kayak Mmm. biarin aja gitu. Berarti, cara menghadapinya dengan membiarkan aja ya, Nis? Selama komen mereka itu nggak parah banget atau yang nggak melecehkan atau membuat bukan sakit hati sih, aku kalau misalkan ada head comments yang mungkin bikin sakit hati, aku nggak terlalu nanggepin. Emang karena aku nggak terlalu nanggepin, jadi aku nggak sakit hati gitu. Tapi selama intinya komen mereka nggak melecehkan gitu, aku nggak apa-apa sih. Jadi biarin aja. Gitu. Mungkin kalau misalnya kita dapat head comment gitu kan, atau kata-kata sarkas gitu di
di medsos kita gitu. Bisa nih teman-teman online kita gitu, terus kita sendiri juga nerapin kayak buku yang fenomenal banget tuh, judulnya Bodo Amat, Ah iya bener. jadi bodo Yang Mark amat. Manson ya. Mmm, memang terlihat lucu dan menggelitik ya dari judul bukunya, cuman memang itu tadi, kita terlalu peduli dengan apa yang terjadi dengan diri kita dan apa yang orang katakan, sehingga kita tuh sulit gitu untuk, mmm, menerapkan sikap bodo amat gitu. Padahal sikap bodo amat itu sebenarnya penting banget karena nggak semua hal harus kita peduliin gitu. Karena kalau kita terlalu peduli sama sesuatu kadang juga jadi bumerang buat diri kita sendiri kan. Jadi kita harus bisa memilah lah mana yang harus dipeduliin dan mana harus yang dibodo amatin gitu. Iya benar. Jadi nih, lanjut lagi nih, Hmm. bicara tentang cyberbully gitu kan, tentang bully di media sosial. Gimana sih menurut tanggapan Nisa gitu, ketika ada nih salah satu akun gitu kan diserang oleh teman-temannya sendiri, mungkin, pernah kejadian di beberapa kasus di Indonesia gitu, bahkan sampai, yang memutuskan bunuh diri. Nah, ini juga banyak nih yang terjadi di artis-artis Korea gitu, buat teman-teman juga yang ngikuti perkembangan artis Korea, terus perkembangan cyberbully di Indonesia gitu, sampai ada hashtag bicara baik. Nah, menurut Nisa gimana gitu dengan fenomena ini? Tentang cyberbullying ya, Mhm, sebenarnya emang sih kita tuh nggak bisa ngejauhin hal itu kadang karena pasti ada aja gitu yang ngebully kan. Sebenarnya jadi kita harus fokus ke diri kita nih. Kita harus emang selama kita bermain sosial media, pertama kita tuh harus kuat mental nih. Yang kedua juga kita sebelum bersosial media atau maksudnya sebelum ngeposting sesuatu kita harus bisa bisa sadar gitu apakah ini baik atau apakah ini bakal mengganggu orang lain atau apakah ini bakal menghina orang lain. Jadi sebelum posting kita juga harus memilah dulu nih supaya nggak terjadi cyberbullying tadi. Nah juga selain itu cyberbullying itu kan selama kita bersosial media itu tergantung dari usernya nih. Jadi kita juga nggak bisa mengatur apa ya pikiran orang lain. Kita nggak bisa mengatur ketikan mereka, nggak bisa ngatur otak mereka. Jadi sebenarnya kalau emang selama kita benar, ya kita tutup kuping aja gitu. Nah, nggak usah peduliin mereka. Nah, dari cyberbullying itu sebenarnya yang salah itu yang ngebully sih ya. Nah, dalam bersosial media ini emang yang harus dibenerin itu mindset orang-orangnya itu gitu. Mereka yang bermain sosial media harusnya bisa membatasi membatasi apa ya, perkataannya atau dalam beropini. Mereka tuh sebenarnya nggak boleh, bukan nggak boleh, ya nggak boleh sih sebenarnya, jangan jangan ngebully lah. Maksudnya kalau emang misalkan mereka ada salah, kita bisa kritik dengan kata-kata yang lebih baik, kata-kata yang bagus gitu kan. Jangan dengan kata-kata kasar yang bisa menyakiti mental mereka gitu. Gitu sih kan. baik. Jadi, dari poin yang Nisa jelaskan tadi adalah kita ini ya, boleh gitu untuk mengkritik orang gitu kan, memberi saran, cuman dengan, kata-kata yang baik dan juga lihat lihat ini juga, lihat tempatnya gitu. Kalau misalnya kayak media sosial Instagram, itu kan publik gitu, jadi semua orang tuh bisa melihat rekam jejak, apalagi kita nih selaku, apa namanya, pelaku bully gitu. Pasti kan, rekam jejak kita tuh terlihat dan itu juga nggak bagus untuk masa depan kita, untuk portofolio kita gitu. Ketika nanti kita melamar suatu kerjaan,
pasti juga akan ketahuan gitu catatan digital yang buruknya gitu. Nah, jadi itu bahaya banget ya, cyberbully sama toksiknya, apa ya, toksiknya lingkaran bermedia sosial itu tadi gitu, sampai bisa mengancam nyawa seseorang gitu. Jadi Benar. lebih baik jangan dilakukan gitu, baik kita tuh korban ataupun kita pelaku. Kalau misalnya kita udah mulai terganggu nih, mungkin bisa ini ya, apa namanya nih, cari teman gitu, teman yang memang betul-betul teman atau lari ke keluarga untuk cerita, hal-hal yang menyangkut tentang kesehatan mental kita gitu. Benar. Selain kalau misalkan emang nggak punya teman yang bisa dipercaya atau bahkan ngerasa aduh nggak mau cerita nih ke keluarga, kita juga bisa nih psikolog ya atau ke psikiater ya Pen ya. Mhm. Jadi, sederhananya sih Nis, ada sih solusi kalau kita udah kena mental kita gitu kan, udah kita ngerasa, gelisah, ngerasa terganggu dengan ketika kita bermedia sosial tuh bukan malah happy, tapi malah, sering cemas gitu. Kita bisa terapi diri dengan cara menulis, itu hal Oh, yang, sederhana gitu. Kita bisa buat puisi, atau kita bisa buat cerpen, dan bahkan dari hal terapi kita gitu, hasil terapi mandiri kita itu bisa menjadikan sebuah karya dan bisa menghasilkan juga tentunya gitu. iya benar, benar sih Pen. Jadi kita menyalurkan kesedihan kita lewat hobi tadi ya. Iya benar. Tapi kalau misalkan kita kena mental nih karena sosial media, kita bisa ini juga sih, Pen, bisa puasa sosmed gitu. Iya benar. Buat healing juga kan. Nah, selama healing itu, Mhm, nah, yang kayak Penny sebutin tadi tuh bisa nulis, bisa buat karya-karya lainnya gitu, sambil puasa sosmed tadi kan. iya, jadi kayak kita memang ngejauhi sosmed betul-betulan, 2 atau 3 hari itu nggak buka sosmed dulu. Nah itu biasanya seringnya, dilakuin sama orang-orang yang lagi sedang skripsi nih. Karena mungkin sering kan kalau dia bersosmed kuliah, apalagi yang udah semester atas gitu, dia dipusingi dengan pertanyaannya, "Kapan wisuda? Kapan skripsinya Bener. selesai?" Kayak jadi ada temen aku yang kayak gitu, dia nggak mau buka sosmed sama sekali karena itu tadi, dia lagi semester atas dan lagi sibuknya kan. Jadi stop dulu medsosan, stop dulu komunikasi dengan orang luar, dia fokuskan skripsinya. Entar kalau udah wisuda baru tuh dia, buka sosmednya lagi. Jadi kalau ditanyain, "Kapan wisudanya nih?" Entar lagi. Ya bener. Kadang juga sedih juga sih ya kalau misalkan kayak yang buat tingkat akhir nih, ngeliat temennya posting, udah sidang skripsi duluan, udah selesai duluan lah intinya. Jadi kita yang misalkan kitanya belum, jadi aduh dia udah nih kayak aduh kayak sedih gitu jadinya kan, jadi malah males-malesan malah yang ada. Jadi lebih baik sosial apa puasa sosmed dulu lah ya. Kalau misalkan emang itu lebih baik gitu. Bener, Nis. Nah, baik Nis, kita dari tadi udah panjang banget ya ngomongin tentang sosmed. Ternyata sosmed itu kelihatannya sederhana, tapi ketika kita bicarain gitu, ketika kita obrolin, banyak hal-hal yang tanpa kita sadarin itu bisa menjadi dampak buruk, tapi ada juga banyak juga hal-hal yang bisa menjadi dampak positif buat kita gitu. Nah, pesan dari Nisa nih untuk teman-teman sebaya kita, teman-teman online kita nih yang nggak bisa jauh dari sosmed. Apa sih pesan Nisa ketika bersosmed itu harus gimana gitu? Pesan dari aku sih ketika kita udah berselancar di sosial media nih, kita nggak bisa nih ngatur pikiran orang lain. Yang kita bisa yaitu yang ngatur pikiran kita sendiri, yang bisa kita kontrol ya diri kita sendiri itu. Kalau misalkan memang ada orang yang ngeselin atau orang yang kita nggak sukain deh, ya kita sebaiknya nggak seharusnya kita ikutan bully orang itu. Kalau misalkan kita nggak maksudnya misalkan dia nggak merugikan orang lain atau bahkan nggak merugikan kita,
sebaiknya kita skip aja sih, atau kayak yang tadi aku bilang, kita bisa hide orang itu atau bahkan kita bisa blok orang itu supaya kita nggak terganggu. Jadi semua jadi selama kita bersosial media, yang harus kita kontrol ya diri kita sendiri. Eh, Sebelum posting-posting juga kita harus perhatiin nih, apakah postingan kita akan merugikan orang lain, apakah bakal mengganggu orang lain. Jadi kalau misalkan emang kita ngerasa itu mengganggu orang lain, atau mungkin kita ngerasa itu adalah hal yang negatif yang kita posting, ya sebaiknya jangan sih. Kita bisa, kan kita sendiri juga pasti ngerti lah ya, kita bisa pilah-pilah mana yang baik, mana yang benar. Nah, itu sih pesan dari aku. Nah, benar banget tuh Nis. Seperti ketika kita juga menghindarin hoax gitu ya, saring dulu sebelum sharing gitu. Jadi kita harus membiasakan diri ketika bermedia sosial itu, membiasakan diri untuk menyaring dulu hal-hal ini butuh nggak ya kita share gitu, ataukah hal ini pantas nggak ya untuk di-share, karena nanti dampaknya selain ke followers kita gitu, bakal berdampak ke diri kita juga gitu nantinya. Nah, itu pesan buat teman-teman, yang pastinya jangan sampai juga terjebak dengan informasi hoax, apalagi di tengah pandemi gini, kita juga butuh yang namanya support informasi itu yang bisa menenangkan pikiran kita gitu. Jangan bikin kacau gitu di media sosial, udah kita tidak terlalu, apa ya, tidak terlalu bisa berkontribusi, tapi kita malah mengacaukan. Nah, salah satu kontribusi kita adalah dengan berbagi hal-hal positif, terus itu menghindari uh, penyebaran informasi hoax gitu. Kira-kira mungkin itu yang bisa kita sharing ya, Nis, Bener, bener kan. tentang media sosial. Jadi teman-teman terima kasih yang udah dengerin, teman-teman online semuanya yang udah dengerin Teman-teman. episode kali ini bareng Nisa, podcast jarak jauh bareng Nisa tentang bermedia sosial. Semoga apa yang kita sharing ini bermanfaat ya, Nis, Bener. dan bisa diterap juga oleh teman-teman. Aku Feni Rizka, dan Nah, narasumber terbaik kali ini. aku Anissa Oktaviani. Baik, kami pamit undur diri. Terima kasih sudah mendengari podcast jarak jauh. Sampai jumpa di podcast-podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.